dengan kita dari GBI Clear Samarinda bersama Kak Ruth, Kak Doris tentunya. Pada hari ini kita kembali ibadah sekolah minggu live streaming bersama Clear Kids. Nah, tema kita hari ini apa ya Kak Ruth ya? Tema kita tentang sahabat yang baik. Nah, sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu. Jangan lupa adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Kita ajak mama papa, kita ajak kakak, adik yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama berdoa ya. Betul. Ayo, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau pertemukan kami Tuhan dalam ibadah live streaming ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami. Layakkan kami Tuhan pagi hari ini untuk kami dapat beribadah bersama ya Bapa. Dimanapun kami sekarang ini berada Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Nah, tetap sukacita walaupun kita hanya di rumah saja ya Kak Ruth ya. Nah, kita akan kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian-pujian yang akan kita naikkan bersama. Ayo adik-adik, tetap bangkit berdiri, tetap sukacita walaupun kita hanya di rumah saja ya. Kita akan menyanyikan lagu tahu nggak lagunya? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Pakai gerakan ya. Ada gerakannya kan Kak Ruth? Ada. Pastinya ada. Jangan lupa ya gerakannya ya. Ikutin kakak-kakak yang ada di sini. Adik-adik bawa pasangannya. Biar pasangannya pun itu hanya mama atau kakak atau papanya. Tetap kita harus tetap semangat, tetap sukacita dan bergoyang badannya ya. Nah, Tuhan ya Kak ya. Iya. Tapi Kak sebelum kita pujian, terlebih dahulu kita yel-yel dulu. Oh iya, bener Kak Ruth. Yel-yel supaya kita tetap semangat. Pastinya, karena tiap hari Minggu kan mereka tetap rajin mengikuti ibadah walaupun hanya live streaming. Oke Kak, ayo kita mulai ya. Silakan Kak Ruth. Disciple Kids. Yes, I am. Sekali lagi deh Kak Ruth. Iya, semangat ya. Nah, Disciple Kids. Yes, I am. Siap-siap ya deh ya, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yes. Kita gerakan badannya. Jangan diam saja, ayo semuanya bergerak ya. Ayo adik-adik, tetap semangat. Kita tetap menggerakkan badannya, tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Iya. Kita masih tetap
tetap semangat kan Kak memuji Tuhan. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, kita sekali. Jadi kita nggak Nih boleh ya, sedih. karena ada Tuhan Yesus Iya, Kak Ruth betul. yang Nggak selalu boleh- menjaga nggak boleh kita. susah juga ya, Kak, tetap ya. suka cita, Harus walaupun dong. hanya di rumah Di loh ya rumah, Kak. iya. Iya. Biarpun di rumah kita masih bisa tetap bermain juga adik-adik Nah, ya. tetap masih belajar. Masih bisa belajar, Nah, iya. masih bisa berkumpul dengan keluarga itu. Iya. Kesehatan tetap dijaga. Iya betul, Nah, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Nah, Kak Doris punya sahabat enggak ya di rumah? punya sahabat kita itu seperti pernah makan roti? Sering. Nah, pasti temannya ada mentega. Menteganya. Saya suka Nah, pakai meses loh Kak. nah, lebih lengkap lagi Enak pasti ya, rasanya, pasti lebih ya. lezat lagi. Begitu juga kehidupan kita. Kalau Iya. kita sendiri pasti tidak enak, selalu Iya. sendiri. Tapi kalau punya sahabat, kita bisa bermain, Iya. kita bisa bercanda. Nah, kita bisa Bisa belajar curhat, bersama. curhat, Nah, ya, itu. cerita-cerita sama Kita angkat mereka pujian ya. lagi ya. Kita naikkan pujian yang berjudul apa? Itu Mentega dan roti. Roti dan mentega Kak. Nah, iya. Nah, Sama adik-adik aja ya. pasti hafal kan lagunya? dong. Nah, ayo Yang kita semangat nyanyikan tuh ya. nih bersama-sama ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih.
kita tidak boleh sedih adik-adik ya, karena kita selalu punya teman yang baik. Pastinya kita punya Tuhan Yesus. Kak Ruth, kita Iya. tadi sudah memuji nama Tuhan. Iya, betul. Pastinya kita tetap di hadirat Tuhan, tetap Harus menyembah Tuhan, tetap dong. sukacita. Iya. Nah, sekarang tiba waktunya. Pasti tahu kan? tahu. Ayo tebak adik-adik. Tebak adik-adik Ayo. apa abis ini? Kita mau mendengarkan apa? firman Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita tetap akan menyembah Tuhan melalui pujian yang akan kita Iya. naikkan. Dan kita siapkan apa Kak Ruth? Hati kita. Ini apa lagi? Pendengaran kita, Pikiran ya. kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan naikkan pujian Ku Buka Hatiku bersama adik-adik di rumah. Tetap fokus, tetap dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan angkat tangannya. Kita menyembah kepada Tuhan ya. Amin. Ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik, sikap berdoanya Sama lebih menyembah lagi. Tuhan. Menyembah Tuhan dengan bersungguh-sungguh, dengan angkat pujian ini. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, pemeliharaanmu sempurna bagi kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa memahami firman yang disampaikan. Berikan kami kemampuan juga Tuhan untuk kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati urapi hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan, kiranya semua hanya sesuai dengan firman-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, ya pagi hari ini kita berjumpa lagi. Gimana kabarnya semuanya? Pasti luar biasa ya. Nah, adik-adik harus tetap semangat dan terus berdoa ya, agar pandemi corona ini cepat berakhir. Oke, adik-adik, kakak sebelum bercerita, mungkin boleh papa dan mama membantu adik-adik yang kecil untuk supaya bisa duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik yang sudah kelas besar,
boleh mengambil alat tulisnya dan Alkitabnya supaya nanti bisa mencatat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak. Nah, kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang punya teman? Wah, hebat. Semua punya teman ya, luar biasa. Kakak juga punya teman. Nah, Raja Daud juga memiliki seorang teman yang sangat akrab dengannya. Namanya adalah Yonatan. Nah, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Apakah adik-adik masih ingat siapakah Yonatan itu? Ya, Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Yang kemudian Daud datang dengan pertolongan dari Tuhan, ia menolong dan membantu Raja Saul dan bangsa Israel yang pada saat itu sedang ketakutan, yang sedang menghadapi Goliat dan tentara-tentara Filistin. Tetapi Daud dengan beraninya, ia berani melawan Goliat. Dan pada akhirnya mereka pulang dengan membawa kemenangan yang besar. Nah, adik-adik, tahukah pada saat mereka pulang ke kota Israel, mereka disambut oleh tarian dan nyanyi-nyanyian oleh para perempuan di seluruh kota Israel. Mereka berkata, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Sejak itu, Saul merasa kesal dengan perkataan itu. Kenapa? Karena Saul berpikir, wah, masa kan Daud diperhitungkan mengalahkan berpuluh-puluh ribu, sedangkan aku hanya diperhitungkan mengalahkan beribu-ribu musuh saja. Sejak itu Saul menjadi marah, Saul menjadi dengki, Saul menjadi iri kepada Daud. Tetapi Yonatan, anak Saul, tidak membenci Daud, tetapi Yonatan tetap mengasihi Daud. Oke, kita buka dulu di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ketiga. Kakak bacakan ya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia di sini adalah Yonatan, mengasihi dia, yaitu Daud, seperti dirinya sendiri. Nah, adik-adik, dikisahkan bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini seperti sama dengan halnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 35 sampai dengan 39. Nah, kakak bacakan ya. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, adik-adik, Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita juga harus mengasihi teman-teman kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang pertama, dari sini kita bisa belajar ya, ada dua hal. Yang pertama adalah kita harus mengasihi dan menyayangi teman-teman kita. Entah itu teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, dimanapun kita harus mengasihi teman-teman kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tidak suka dicubit? Kakak juga tidak suka dicubit. Kenapa? Karena rasanya sakit. Ya, kalau kita tidak suka dicubit, jangan mencubit teman. Kalau tidak suka dipukul, jangan memukul teman. Kalau tidak suka, apalagi ya, dirampas mainannya, jangan suka merampas mainan teman. Ya, kalau kita tidak suka mainan kita dirusak, jangan merusak mainan teman kita. Ingat,
kita mau mengasihi teman kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hal yang kedua adalah kita harus menolong mereka saat ia mengalami kesulitan. Contohnya apa, Kak? Nah, contohnya misalkan ada saat teman yang terjatuh ya karena tersandung sesuatu. Harus kita tolong. Jangan ditertawakan, tidak boleh, tetapi harus kita tolong. Atau ada teman yang kesulitan mengerjakan PR-nya. Harus kita bantu adik-adik. Ya mungkin dia sulit, mungkin dia tidak memahami soal, harus kita bantu. Atau ada teman yang menangis karena mainannya rusak, harus kita tolong. Atau kalau kita punya mainan yang sama dengan miliknya, mungkin kita bisa meminjamkan. Itu contoh menolong. Nah, terus ada yang tanya sama kakak, Kak, gimana ini? Saya kan ada di rumah, saya nggak bisa kemana-mana karena ada corona. Saya harus stay at home katanya. Gimana caranya bisa menolong teman? Adik, ada satu hal yang bisa kita lakukan saat ini untuk menolong teman-teman kita sebagai teman dan sebagai sahabat yang baik. Yaitu yang pertama adalah berdoa. Nah, kita bisa loh mendoakan mereka, ya. Mungkin mereka sedang sakit, kita doakan supaya sembuh. Atau mungkin mereka sedang kesulitan untuk makan. Ya, kita bisa doakan supaya orang tua mereka bisa mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bisa makan. Atau mereka sedang mengalami kesulitan, kita doakan. Karena sesungguhnya pertolongan itu datangnya hanya daripada Allah. Sehingga ketika kita berdoa sebagai teman, kita mendoakan mereka. Nah, mereka bisa dapat ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, seorang yang memiliki persahabatan yang murni adalah seorang yang siap untuk membantu dan siap untuk mendoakan di kala senang maupun susah. Memberikan pertolongan tanpa diminta dan memberikan bantuan tanpa harus ada imbal balik. Ya, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Kita semua. Kita kakak, adik-adik, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun rela mati untuk kita semua. Nah, ini firman yang kakak sampaikan, semoga bisa menjadi kekuatan buat kita semua ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ngapain sih, Kak? Kok ngelamun sih? Kenapa? Gini-gini ada apa? Ini tuh melamunkan firman Tuhan tadi atau apa ini? Ya, kakak tadi melamunkan, merenungkan ya, lebih tepatnya itu merenungkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kak Wi tadi. Bagaimana sahabat yang benar-benar baik ya, Kak ya. Tadi siapa ya tadi sahabat yang terbaik? Siapa ya adik-adik? Masih ingat enggak tadi cerita tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Widya tadi? Tentang siapa? Ayo, mereka 2 orang yang bersahabat. Ayo, kira-kira siapa namanya? Oh iya, benar sekali. Mereka adalah Daud dan Yonatan. Adik-adik, tadi sudah disampaikan oleh Kak Widya, seorang sahabat itu harus saling mengasihi juga, ya, mengasihi dan saling menolong. Adik, tepat Kak Ruth, dengan suasana kondisi kita, bangsa kita yang menghadapi situasi Corona 19 ini. Nah, menolong itu yang paling utama kita saat ini dibutuhkan. Iya, betul ya. Adik-adik, kita bisa menolong ya teman-teman kita melalui doa. Doa ini tidak cuman untuk teman-teman kita saja ya. Bisa berdoa untuk bangsa Indonesia. Untuk kota Samarinda juga kita perlu ya adik-adik ya. Untuk
doa. Terus siapa lagi Kak kita yang perlu doakan? Kita doakan itu buat tim para medis. Oh iya, dokter ya Kak ya. Iya, dokter-dokter yang menangani para pasien. Ya, betul sekali. Karena mereka tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka. Sedih sih sebenarnya. Iya. Tapi memang mereka luar biasa ya Kak ya. Mereka menjalankan tugas apa yang diemban kepada mereka. Iya, betul sekali. Nah, sekarang jangan lupa adik-adik ya, kita tetap menaikkan doa syukur kita, doa buat bangsa dan negara kita supaya bangsa dan negara kita ini terbebas dari virus corona COVID-19 ini ya. Oh ya adik-adik, jangan lupa juga ya ibadah live streaming ini. Adik-adik, mama papa tolong dibantu ya untuk mendokumentasikan ibadah live streaming ini ya. Bisa dengan memfoto adik-adik yang sedang beribadah maupun merekamnya ya. Bisa langsung dikirim ke Instagram maupun Facebook GBI Kelir. Kak Wit, kembali lagi kita bertiga loh di sini. Oke, baik. Tadi kakak-kakak sudah menyampaikan ya pengumuman dan juga apa hal-hal yang harus disampaikan yang harus dilakukan oleh adik-adik. Ya, betul. Nah, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Oke. Kita berdoa dulu ya. Jadi semuanya adik-adik masih dalam hadirat Tuhan, masih tutup mata dan lipat tangannya. Yuk kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji, kami memuliakan nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah hal firman yang sudah disampaikan ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, di rumah, dan orang tua juga Tuhan memberkati mereka. Kiranya setiap pekerjaan yang dilakukan Tuhan membuat berhasil. Amin. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik buat mereka Tuhan. Karena sekarang ada virus-virus yang jahat di sekitar kami Tuhan, tapi kami percaya kuasa darah-Mu akan menebus kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kakak-kakak, kita ucapkan sekali lagi yel-yel kita. Disciple Kid, yes I am. Sampai berjumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.